Sebelum video ini dimulai, kalau kalian punya pertanyaan tentang gemologi, tentang batu, tentang gua, tentang apapun, dan kalian ingin fast respon, ya, silakan follow TikTok gua, Adam Haris J, sama ke Instagram gua, oke? Di situ ada fitur tanya jawab. Ini screenshot ini contohnya. Kalian bisa langsung tanya di situ, ya, dan gua akan langsung merespon. Jadi itulah memang gua harus dive in masuk ke dunia TikTok demi bisa langsung berinteraksi dengan cepat. Karena kan kalau di komen YouTube banyak yang kelewat gitu kan. Gue udah berusaha tapi emang terlalu banyak pertanyaan dan komennya, ya. So itu aja, langsung. Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Haris. Oke, di video ini gue pengen bahas nih, karena ini tuh udah cukup meresahkan dan modus ini udah berlangsung belakangan lagi marak lagi rame lagi. Gue banyak dapat laporan. Gue pengen kupas gitu ya, gue pengen jelaskan kalian tentang modus-modus penipuan batu menggunakan serti palsu atau ID card palsu, oke? Karena gue khawatir penonton gue masih banyak yang belum paham gitu bahwa modus ini tuh banyak terjadi dan bagaimana cara mereka melakukan modus-modusnya. Gue udah kumpulkan materi, gue udah pelajari beberapa pola dari mereka, dan gue harap video ini bisa sedikit banyak membantu kalian mengidentifikasi apakah orang yang kalian temukan matching sama hal-hal yang mau gue sampaikan. So stay tune, jangan kemana-mana, karena gue akan langsung masuk ke pembahasan tentang modus pemalsuan sertifikat. Modus nomor 1, menggunakan sertifikat atau ID card palsu. Oke, ini yang paling sering kita jumpai ya. Jadi kalau di marketplace atau dimanapun gitu kan, mereka jual batu lalu nampilin foto sertifikat atau foto gem ID card ya. Kalau itu palsu. Terkadang banyak dari mereka ngeprint sendiri. Jadi ketika barangnya datang, sertifikat itu atau ID card itu dimasukkan atau diikutkan dalam batu tersebut. Tapi di banyak kejadian juga ketika ngirim batu mereka nggak akan sertakan serti palsu tersebut. Jadi cuma batunya aja. Kebetulan gue pernah coba beli dan nggak dikirim ID card palsu, sertifikat palsunya kala itu, oke? Itu yang modus pertama. Modus kedua, ID cardnya asli. Nih gue contoh ID card, oke? ID cardnya asli, tetapi dalamnya jadi dihapus sama mereka. Lalu mereka print sendiri dari sini. Jadi beda ya, kalau yang pertama ID cardnya palsu, bukan asli. Yang kedua ID cardnya asli, isinya palsu. Jadi aspal, asli tapi palsu. Oke, itu modus nomor kedua. Banyak banget kita jumpai. Modus ketiga, tadi ID card. Sertifikatnya asli. Tetapi ada data dalamnya yang dimodifikasi. Nah, dulu gitu ya, kita itu belum laminating sertifikat ini. Jadi sertifikatnya nggak ada laminating. Nah, gue pernah temuin ID-nya semua asli. Batunya pun sama, cocok, asli semua. Datanya sama, foto batunya, bahkan batunya pun ada. Tetapi originnya diganti, bro. Gila nggak? Originnya diganti, origin Madagaskar dihapus, diganti Sri Lanka. Gua nggak ngerti tuh ya caranya gimana. Cuma dari analisa kita, kayaknya dihapus pakai penghilang tinta, lalu di print sama dia di kertas ini, dicocokkan wilayah printnya, di print sama persis keluarlah hasil Sri Lanka. Bagaimana gue bisa tahu itu palsu? Gue cek di mikroskop, gue cek semua, ternyata memang ada tanda-tanda seperti tambahan di bagian origin tersebut. Tapi selain itu, nanti gue akan jelaskan kalian bagaimana kita bisa tahu bahwa itu 100% palsu. Nanti, oke, sabar. Next, nomor keempat. ID-nya asli, sertifikatnya asli semua. Tetapi batunya bodong. Nah, ini yang lagi rame belakangan nih, bro. Di contohnya kayak misalnya di salah satu marketplace, dia jual tuh natural sapphire 38,70 karat, ya kan, pakai batu itu, terus ngasih unjuk sertifikat. Padahal sertifikat sama batunya beda. Ini sertifikat batu apa digunakan untuk batu bodong yang dia ingin jual atau dia ingin tipu. Ini bandot ini memang. Kampretos ini, harami. Gimana bandot ini? Mesti disikat habis orang ini, nyari duit gini amat lu. Oke, next. Yang kelima ya berarti ya, serti dan ID-nya hanya di foto, jadi nggak pernah dikirim, nggak ada. Jadi dia nggak punya ID atau sertinya, dia hanya bilang ini sertifikat batu ini, padahal bukan.
Oke, itu kelima modus yang belakangan yang gue udah pelajari dan belakangan gue sering temukan. Lantas, gue mau ngasih kalian tips. Gimana sih caranya supaya kalian terhindar dari bandot-bandot ini? Ya karena gue khawatir masih ada yang ketipu, gitu kan? Karena gue tuh ada beberapa di Facebook terutama, orang-orang komplain ke gue marah, bang kenapa sih? Bahkan kalau di Facebook bukan bang ya. Bro, wah gini, kenapa sih Gary nggak pernah ngurus yang kayak gini? Bro, nggak segampang itu. Kita tuh udah pernah coba ngelaporin, tetapi pihak polisian meminta bukti sertifikat atau ID palsunya sebagai barang buktinya. Karena tanpa itu mereka nggak bisa proses. Ya mungkin kita bisa jerat dengan pasal undang-undang ITE, tapi prosesnya berbelit-belit. Makanya gue menghimbau kalau ada penonton gue dimanapun kalian tertipu oleh mereka, ya, ayo laporkan mereka, kalau bisa bawa buktinya, nanti kita siap mendampingi kalian, entah sebagai saksi atau apapun, gitu loh, kita siap bantu. Tapi kalau nggak ada yang laporin, ya susah bro. Sekarang gue tanya ya, Nike itu banyak sepatu palsunya, ya kan? Apa Nike kejar semuanya? Enggak, karena nggak memungkinkan, makan waktu yang sangat amat banyak, makan energi dan makan uang gitu loh, ya kan? Jadi kita mesti pikir cara yang lebih efisien. Gimana caranya supaya kita aman, betul nggak? Ya. Pertama, yang paling simple, paling basic adalah pelajari ciri-ciri sertifikat atau ID card asli. Kalau GRI nih, lu bisa lihat detailnya. Contoh hologram ya. Hologramnya ini hologram asli, bukan kopian. Oke? Kalau lihat hologramnya mati, kopian itu udah pasti palsu. Kenapa hologram ini penting? Karena buat lu bikin hologram itu minimal puluhan ribu pieces, puluhan ribu lembar. Dan itu biayanya nggak murah, bisa sampai puluhan juta. Dan gue rasa nggak ada pemalsu Indonesia yang seniat itu ngumpulin duit 20-an juta untuk bikin hologram yang sama persis. Kalaupun ada duitnya kan dia nggak tahu kita bikin di mana, bahannya apa segala macam. Itu nggak semudah itu, oke, dari hologram. Lalu pelajari kalau sertifikat itu tanda tangannya. Lihat warna tanda tangannya. Ini tanda tangan ini warna biru, ini ada sebabnya. Kenapa nggak warna hitam tanda tangannya? Kita pikirin semua, kenapa nggak warna hitam? Kalau warna hitam ketika sertifikatnya difotokopi, apalagi yang palsu fotokopi, nggak mungkin warna biru, ya kan? Pasti warna hitam. Kalaupun warna biru, pasti hasilnya beda. Birunya nggak bakal sejelas biru tinta ini. Ini pulpen tintanya aja khusus. Lu boleh cari tinta lain birunya aja pasti beda. Karena kita sampai sespesifik itu memikirkan hal-hal detail seperti ini, oke? Lalu kalau misalnya di ID card juga ada hologram, ya. Lantas gue tahu ini nggak cukup. Secanggih apapun kita, pasti bisa aja dipalsu gampang, betul nggak? Karena itu GRI dari tahun 2011, kita adalah lab pertama di Indonesia yang memiliki sistem e-certificate. Apa itu e-certificate? E-certificate adalah database sertifikat yang terhubung ke dalam sistem kita dan bisa kalian verifikasi dengan amat sangat mudah. Kalau sertifikat, kalian tinggal scan barcode ini bro. Scan barcode ini muncul datanya. Langsung connect ke website, ke database kita. Lu klik, kalau sertifikatnya asli akan muncul. Nah kalau ID card kita emang belum ada scan barcode. Tapi di website www.grilab.net, lu bisa masukin nomor barcode kita di e-sertifikat untuk Batu Permata. Tinggal input nomor barcode, lu enter, keluar datanya. Kalau datanya nggak keluar, 95% gue bisa katakan itu sertifikat palsu. Tapi ada juga beberapa kejadian nggak keluar padahal asli. Bisa jadi sistem kita lagi ada gangguan, maintenance dan sebagainya. Itu pernah terjadi dan beberapa kali terjadi. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Kalau nggak ada, kalian bisa langsung hubungi Gary Lab. Bisa telepon ke 021-351-0132 atau japri gue entah di Instagram atau japri Gary Lab. Minta kita konfirmasi, betul nggak? Ada nggak datanya? Sebentar kita cek. Karena semuanya kita ada database-nya, database big data kita punya. Kita terdaftar semuanya gitu loh. Ya, jadi itu penting dan mudah. Lu tinggal lakuin, mudah-mudahan insya Allah aman kalau lu lakuin itu semua ya. Next, yang ketiga, supaya kalian aman, usahakan ajakan COD terutama sama orang baru. Kalau lu baru beli batu sama orang baru gitu kan, minta ketemu, jangan sekedar on up, lagi batu-batu bernilai kecuali lu udah biasa transaksi sama orang tersebut ya. Kalau dia udah nggak mau COD, itu udah tanda tanya. Itu udah warning sign buat lo. Kalau lo tetap mau beli sama dia meskipun dia nggak mau COD, karena lo merasa batunya lo seneng dan lo yakin sama dia, minta gunakan rekening bersama atau rekber bro. Di Facebook itu banyak bro penyedia jasa rekber, terutama dari pedagang-pedagang batu yang sudah kredibel ya. Dan rekbernya juga mesti hati-hati loh ya. Kalian mesti pastikan rekber ini itu betul-betul dikelola oleh orang yang amanah ya. Jangan asal rekber. Gue ini pernah ketipu, udah pakai rekber.
Jadi gue nggak tahu tuh Rekber dia cuma nyuruh transfer ke sana gitu kan. Ternyata itu sebenarnya rekening Rekber, cuman mungkin pengelolanya kurang amanah atau kurang teliti bro. Ya, jadi gue pernah tipu. Jadi makanya biarpun Rekber nggak menjamin lo aman. Intinya adalah mencari orang Rekber yang grup penyedia Rekber yang paling amanah. Oke? Next, jangan ngayal. Waduh, apaan tuh bro? Jangan ngayal. Kalau lu lihat batu safir harga 100 juta dijual 10 juta, itu lu mimpi di siang bolong ketiban durian jatuh. Untung kagak, benjol iya bro. Itu sering kejadian. Bro, gua mau beli barang harga miring nih. Lu siap-siap ketipu. Zaman sekarang nggak ada bro batu harga miring. Kecuali lu ketemu harta karun, ada orang nggak ngerti batu, nyimpen batu dari engkong-engkongnya puluhan tahun. Ya, tapi itu 1/1.000.000 kemungkinannya. Ya, jadi pertama kita pahamin dulu lah kita beli batu apa dan berapa harga pasarannya. Kalau ada orang jual harga nggak masuk akal, udah deh. Kayak misalnya di marketplace gue lihat belum lama ini harga safir 10 juta, 15 juta batunya puluhan karat, 20-30 karat, treatmentnya no hit. Kan udah nggak mungkin bro. Ya kan, udah nggak mungkin. Jadi kita mesti aware, kita mesti paham banget gitu hal-hal seperti ini. Jangan ngayal, jangan mimpi ya. Kalau lu ngayal begitu, kenapa gue bilang gitu? Karena kalau lu ngayal, lu nggak karuan, lu rentan banget kena penipuan. Gue yakin sebagian besar orang ketipu karena tertarik melihat harga miring yang ditawarkan. Bener gak? Kalau lu punya pengalaman, lu bisa komen di bawah soal ini ya. Next, marketplace perdagangan di Indonesia bukan jaminan lu nggak akan ketipu. Baru kemarin nih, gue dapat dari kawan gue yang biasa ke GRI juga, ada salah satu kawan gue juga customer GRI juga. Dia ngelaporin ke gue, nih di marketplace lagi banyak ya sertifikatnya sepertinya entahlah ya asli atau bodong, yang pasti batunya bodong ya. Dia tuh nyebut dia ngambil angka di marketplace tuh batu safir 38,70 karat. Itu batu yang gua pernah publish videonya, dimasukin beratnya, tapi video batunya ngaco. Video batunya nggak beres. Kelihatan foto batunya batu bodong gitu kan. Gue bisa lihat gitu kan. Ya, jadi marketplace itu bukan jaminan. Kenapa? Karena gimana pun lu beli di marketplace nih, lu datang barangnya, ternyata barangnya ini seperti mencurigakan. Lu buat komplain ke pihak marketplace juga nggak semudah itu. Butuh waktu lama tuh, bisa berminggu-minggu buat menyelesaikan konflik antara penjual dan lo dan pembeli. Nah, pihak marketplace ini kan nggak ngerti batu. Pertanyaan gue ketika lu sampaikan, ini beratnya beda, ini dimensinya beda. Pihak marketplace itu admin-adminnya, mimin-miminnya bisa paham nggak yang lu sampaikan? Sedangkan penjual akan ngotot bilang, udah sama kok ini gue jual, saya jual sesuai kok ini sebegini. Nah, yang ada lo repot. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi, mungkin yang bisa lo lakukan, bisa ngebantu lo buru-buru lo bawa langsung ke lab lain untuk mengkonfirmasi bahwa batunya beda. Kan kelihatan dari ukuran, dimensi segala macam. Mudah-mudahan dengan begitu pihak admin bisa lebih mengakomodir atau bisa lebih memahami situasi lo. Tapi itu juga nggak jaminan gitu loh. Jadi kalau gue nih, saran dari gue ya, usahakanlah, yang paling penting adalah beli dari orang yang udah lo kenal ya, dan jangan tergiur sama harga-harga nggak masuk akal. Itu menurut gue penting. Oke? Apalagi ya, kalau lo punya pengalaman tentang penipuan ini, lo boleh ikutan komen ya. Kalau lo juga nemuin, lo lihat kecurigaan, lo boleh sampaikan juga di kolom komentar. Nah, satu lagi yang mau gue kalian pahami adalah kita udah berusaha banget menjaga sertifikat kita sedemikian rupa, sedetail mungkin ya, seaman mungkin. Cuman memang pertahanan, the last defense, pertahanan terakhir ya, ibaratnya kalau misalnya kiper ini tuh kipernya inilah Gianluigi Donnarumma ya nggak, kita udah segitunya berusaha menjaga gitu. Tapi kan sehebat apapun Donnarumma ya, kalau strikernya model-model Lewandowski ya nggak, depan gawang nyundul bisa aja kebobolan. Nah, karena itu ya, tapi kita kan udah ada sistem e-sertifikat, database, itu menjaga banget gitu loh ya. Jadi gue harap udah cukup jelas ya, udah cukup gamblang gue sampaikan di sini ya. Dan gue benar-benar berharap banget nggak ada lagi korban-korban berikutnya, karena bandot-bandot ini memang harus diberangus, dimusnahkan gitu ya. Monggo, kalau ada yang bantu gue, bantu GRI nih, ada korban, ada penonton gue yang merasa pernah jadi korban mau ngelaporin, monggo, ayo kita siap advokasi, kita siap bantu semaksimal sebisa kita mungkin gitu. Karena kita juga peduli, kita sangat amat peduli dengan ini gitu ya. So, udah itu dong. Kalau ada yang belum lengkap, pemalsuan yang belum gue sebutkan, monggo silakan kalian ikut komen di bawah, oke? Banyak banget pertanyaan dari kalian yang mungkin kan gak sempat gue jawab ya di komen-komen YouTube kan. Nah, kalau di TikTok tuh ada fitur untuk tanya jawab.
Jadi tujuannya targetnya ke depan TikTok untuk itu sih, untuk tanya jawab secara cepat gitu kan. Jadi kalau kalian mau tanya jawab bisa langsung gue respon ya. Jadi langsung aja TikTok gue di Adam Haris J, sama kayak Instagram gue ya. Kalian mulai follow aja. Sekarang belum ada kontennya, belum ada tanya jawabnya. Tapi silahkan tanya apapun tentang batu di situ, oke? Ya, jangan lupa buat like, buat yang suka, buat share kalau merasa ini bermanfaat ya, dan buat subscribe. Oke, thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video berikutnya.